Pemirsa, Badan POM memerintahkan penarikan dan pemusnahan 5 sirup obat yang memiliki kandungan etilen glikol melebihi ambang batas aman. Perintah tersebut dikeluarkan pada Kamis 20 Oktober 2022 di tengah munculnya lebih dari 200 kasus gangguan ginjal akut di Indonesia yang setidaknya menyebabkan korban meninggal dunia. Kita akan paparkan semua datanya pemirsa dalam Tahukah Anda Gagal Ginjal Akut pada Anak Mengintai. Kita akan lihat pemirsa sebenarnya bagaimana keadaan atau kondisi terkini dari data yang sudah diupload atau sudah dicatat oleh Kementerian Kesehatan. Ada total untuk di Jakarta. Sekali lagi saya tekankan di Jakarta sampai dengan saat ini ada 71 kasus gagal ginjal yang dicatat. Dan ini merupakan kasus dari awal tahun dari bulan Januari hingga tanggal 19 Oktober 2022. Dan kita lihat di sini berdasarkan usia pemirsa untuk balita ini tercatat 60 kasus atau sekitar 85%. Kemudian untuk usia 5 hingga 18 tahun ini ada 11 kasus atau sekitar ada 15%. Sementara kalau kita lihat dari yang sudah meninggal dunia atau dalam perawatan, ini yang meninggal dunia ada 40 kasus dan yang dalam perawatan ada 16 kasus. Kita lihat lagi pemirsa dari sisi lainnya, dari sisi demografi atau domisili dan juga jenis kelamin. Kalau kita melihat anak-anak yang perempuan, ini banyak diserang sekitar 30%, sementara dominasi anak laki-laki ini jauh lebih banyak, yaitu sekitar 70%. Bagaimana dengan persebarannya atau terkait dengan domisilinya? Di Jakarta sendiri dari 71 kasus tersebut ada 35 kasus tercatat. Kemudian di Jawa Barat ada 16 kasus, di Banten ada 9 kasus, dan di luar Jabodetabek ada 7 kasus. Kita lihat lagi pemirsa di informasi berikutnya. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari kasus atau kejadian gagal ginjal akut misterius ini yang angkanya semakin bertambah? Yang pertama ini adalah terkait dengan adanya dugaan penggunaan obat yang mengandung zat kimia berbahaya. Setidaknya ada 3 kandungan, yaitu yang pertama adalah etilen glikol, kemudian yang kedua adalah dietilen glikol, dan yang terakhir adalah etilen glikol butyl ether. Nah, kandungan-kandungan ini dicatat oleh Kementerian Kesehatan, ini ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal akut misterius. Namun demikian Badan POM ini mengatakan hasil uji cemaran etilen glikol ini belum dapat mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat memiliki keterkaitan langsung dengan kejadian gagal ginjal akut. Sebelumnya penelitian Kemenkes juga mendeteksi 3 zat kimia berbahaya ini pemirsa, dan memang belum ada kesimpulan yang merujuk pasti penyebab adanya kejadian gagal ginjal akut disebabkan oleh 3 bahan kimia ini. Kita lihat lagi pemirsa, ada faktor-faktor lain sebenarnya yang juga diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan selain adanya kemungkinan dari 3 zat berbahaya tersebut, yaitu karena virus, kemudian ada bakteri Leptospira, dan juga adanya kemungkinan karena multisystem inflammatory syndrome in children atau MISC atau sindrom peradangan multisistem pasca COVID-19. Nah, kondisi-kondisi ini atau faktor-faktor resiko ini merupakan faktor resiko lain yang juga bisa memungkinkan seseorang atau anak-anak terkena dengan yang namanya gagal ginjal akut. Mengingat sebelumnya kalau kita melihat gagal ginjal ini adalah penyakit yang sudah lama dan biasanya memang disebabkan karena faktor-faktor seperti virus dan juga bakteri. Kita lihat lagi pemirsa dalam informasi grafis berikutnya. Apa sebenarnya gejala-gejala yang paling bisa ditemukan? Ternyata ada banyak gejalanya dan ini saya temukan di sehatnegriku.kemkes.go.id. Yang pertama ada diare, muntah, batuk pilek, kemudian ada mual, demam 3 sampai dengan 5 hari, sering mengantuk. Nah, gejala-gejala ini adalah sebenarnya gejala-gejala yang hampir umum, tidak begitu khas. Kita sebagai masyarakat biasa nampaknya kalau menemukan kondisi seperti ini kita tidak bisa langsung berpikir kalau ini merujuk pada kasus gagal ginjal akut misterius. Tapi ada 2 gejala lain, yaitu urin yang berkurang atau tidak bisa buang air kecil sama sekali. Mungkin gejala ini adalah gejala yang paling bisa merujuk kondisi seseorang mengalami yang namanya gagal ginjal akut misterius. Kita lihat kondisi seperti apa lagi yang kemudian harus menjadi warning atau red flag. Orang atau anak harus mendapatkan penanganan kesehatan secara precisely. Ini kita lihat pemirsa, ada warna urin yang berubah. Kalau menemukan anak Anda, ini warna urinnya berubah menjadi pekat atau kecoklatan, ini bisa jadi adalah tanda-tanda yang harus Anda curigai dan langsung harus mendapatkan penanganan medis. Dan yang berikutnya,
ada volume urin yang kemudian berkurang. Ini juga harus kita cermati pemirsa, dan yang terakhir tidak ada urin selama 6-8 jam terutama pada siang hari. Jadi intensitas buang air kecil atau intensitas membuang air urin ini ketika berkurang, jangan-jangan anak Anda ini juga bisa berpotensi terkena gagal ginjal akut. Dan berikutnya pemirsa, kita lihat lagi dalam informasi berikutnya. Apa upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan di DKI Jakarta untuk mengatasi kasus atau kejadian dari gagal ginjal akut ini? Ada beberapa langkah. Yang pertama adalah pemberian alternatif obat sirup. Jadi di sini penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi ini mengatakan bahwa saya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mensosialisasikan terkait dengan pemberian alternatif obat sirup. Kemudian juga sudah mengkoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan untuk pembekalan terhadap dokter-dokter dan juga perawat terkait dengan kasus atau kejadian gagal ginjal akut misterius ini. Lalu juga ada sosialisasi terkait gagal ginjal di seluruh rumah sakit ini untuk melakukan screening atau melakukan antisipasi terhadap kasus-kasus yang belum dilaporkan. Dan yang terakhir adalah menyiapkan laboratorium kesehatan daerah DKI Jakarta untuk bisa menjadi tempat pemeriksaan toksikologi. Dan pemirsa, menurut Diki Budiman, epidemiolog Griffith University mengatakan intinya kejadian gagal ginjal akut pada anak di Indonesia sudah layak untuk ditetapkan. Sekali lagi ditetapkan sebagai KLB atau kejadian luar biasa. Karena dari yang semula sedikit kemudian tiba-tiba langsung meningkat. Apalagi belum diketahui penyebabnya. Untuk itu pemerintah perlu melakukan intervensi dan screening serta pengawasan penjualan obat sirup cair di pasaran untuk benar-benar bisa mencegah bertambahnya kasus gagal ginjal akut misterius. Meski hingga saat ini masih terus didalami apa sebenarnya penyebab pasti dari kejadian ini.